Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Akib. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan program studi Sistem Informasi dan NIM 0452309196. Saya di sini akan mempraktekkan tugas dari mata kuliah basis data yang ketiga, di mana tugasnya itu seperti ini. Nah, tugasnya ada dua. Yang pertama praktikum transaksi basis data, dan yang kedua praktikum basis data terdistribusi. Oke, kita langsung mulai saja untuk yang poin pertama ini, database transaction. Kita bikin dulu database project-nya. Saya di folder ini, data tugas 3, ke folder baru, tugas 3. Oke, open terminal. Kemudian kita buka di MySQL client. Di sini saya menggunakan data grid. Teman-teman bisa menggunakan yang lain seperti phpMyAdmin atau yang lainnya. Buka project. Terus oke, kemudian kita membuat koneksi dari data grid ini ke MySQL. Oh iya, XMPP-nya belum di start. Kita start dulu XMPP-nya. SQL Apache. Oke, usernya root, passwordnya 0, tes connection. Nah, sudah bisa, klik OK. Oke, kemudian kita diberi konsol. Pertama kita buat database-nya terlebih dahulu. Create database, namanya tugas basis data. Oke, kemudian kita use tugas basis data. Kemudian kita membuat tabel. Di sini kita buat saja tabel, contohnya tabel users, yang mana field-nya ada ID integer ini sebagai primary key dan auto increment. Kemudian field name ini varchar 100 not null. Kemudian name email varchar 100 not null, dan yang terakhir itu password. Oke. Kemudian kita set engine-nya InnoDB. Ini salah satu engine yang mensupport database transaksi. Oke, kita execute. Oke, sudah terbuat tabelnya. Kemudian kita langsung saja start transaksi. Jadi database transaksi itu merupakan fitur dari MySQL untuk memungkinkan kita bisa menjalankan atau mengeksekusi beberapa perintah DML, Data Manipulation Language,
dalam satu transaksi. Oke, dimana jika transaksi tersebut di-commit, maka semua perintahnya itu akan disimpan secara persisten atau permanen di MySQL. Namun kalau di rollback itu akan dihapus lagi semua perintah-perintah transaksinya. Oke, kita bikin konsol baru aja. Caranya itu pertama kita ketikkan perintah start transaction. Oke, sudah dimulai transaksinya. Kemudian kita coba insert data ke insert into users. Use dulu, use tugas basis data. Data. Kemudian kita start transaction lagi. Ini pindahkan ke start transaction. Kita masukkan insert into users, name, email, password. Values-nya itu yang pertama misal Joko, emailnya itu joko@tes.com, kemudian passwordnya 123. Oke, kita execute. Kemudian kita coba cek select from users. Nah, transaction itu recordnya sementara itu akan cuma ditampung di klien ini. Kalau kita coba buka di klien lain, misal di terminal, kita coba masuk sekitar use tugas basis data, kemudian select all from users. Nah, dia masih kosong, belum ke set di semua klien, berarti cuman klien yang ini sementara. Kemudian kalau kita ingin simpan secara permanen agar bisa diakses oleh semua klien yang terkoneksi ke MySQL ini, kita gunakan commit. Oke, kita di sini select ada, dan kita cek di klien lain, select lagi. Nah, masuk. Ini. Jadi kalau ingin disimpan secara permanen, kita commit dulu. Kemudian kita coba yang kedua, yaitu rollback. Oke, kita start transaction lagi. Misal kita ingin insert lagi, insert namanya itu Budi, kemudian Budi, dan kita bikin TML lagi untuk update user yang pertama, update user, set email jokokeren@gmail.com. Nah, seperti ini. Kemudian kita
execute kedua-duanya. Oh ya, where-nya lupa. Where id sama dengan 1. Nah, kita execute keduanya ini. Oh, cuma 1. Block. Kemudian execute. Nah, sudah execute semua. Kita coba select all from user. Seharusnya ada 2 user. Dengan email Joko-nya sudah berubah. Nah, ada 2 user, email Joko-nya sudah berubah. Namun kalau kita cek di klien lain, ini belum berubah, masih sama. Kemudian misal kita tidak jadi melakukan ini, perintah ini, kita rollback saja untuk mengembalikan ke nilai sebelumnya. Oke, kita rollback. Sip. Kemudian kita select lagi. Select. Nah, di sini hilang lagi. Tidak jadi masuk, tidak disimpan permanen, dia dihapus lagi, di rollback. Oke, kemudian cek di sini. Di sini juga tidak ada. Oke. Jadi seperti itu database transaksi. Kemudian yang kedua, praktikum basis data terdistribusi. Oke, basis data terdistribusi itu suatu mekanisme dalam basis data manajemen. Jadi basis data yang ada dalam satu device atau komputer server, dia bisa direplikasi ke dalam komputer lainnya yang terkoneksi ke dalam jaringan. Jaringan lokal, jaringan WAN, atau jaringan yang lebih luas lagi seperti internet. Kemudian kita yang pertama, kita set masternya. Tapi sebelumnya kita ekspor dulu ini. Kita buka phpMyAdmin. Kita ekspor basis data yang tadi. Ekspor. Oke, ada di sini. Kita open. Kita akan pindahkan ke sini. S3. Ini kita hapus saja. Nah, di sini. Oke. Sudah kita ekspor, kemudian kita setting servernya ke menu server. Kemudian replication, kemudian klik configure it, yang primary key ini ganti menjadi ignore all database replicate, kemudian pilih database yang ingin kita replicate, data, dan ini ada semacam script yang harus kita copy paste ke config my ini. Kita pastekan di blok mysqld di sini. Oke, kemudian save. Dan kita restart MySQL-nya. Sudah, kita klik go. Nah, so primary sudah. Kemudian yang selanjutnya kita add user. Untuk user slave-nya kita bikin username. Ini username komputer di VirtualBox ini. Jadi saya membuat satu server itu komputer asli dan satu
Slave itu menggunakan VirtualBox, di mana sebelumnya saya sudah men-setting jaringan untuk kedua server ini, server master dan server slave. Jadi ini sudah saling terkoneksi. Kita coba ping misal ini. Yang komputer asli saya set IP-nya itu ini 192.168.561. Kemudian yang IP VirtualBox ini saya setting 56.2. Kita coba ping ke 92.168.56.2 ping ke slave. Dia sudah di platform, artinya sudah terkoneksi dengan baik. Oke, begitupun sebaliknya. Coba kita ping ke komputer master, ping 192.168.56.1. Nah, dia juga sudah di platform. Oke, kemudian kita isikan username, kemudian hostname-nya kita masukkan IP dari komputer VirtualBox 56.2. Passwordnya kita root aja, root. Oke, untuk privilege atau hak aksesnya kita pilih application client dan application save. Oke, sudah sepertinya. Kita klik go. Nah, dia sudah terbuat. Kemudian langkah selanjutnya kita mulai masuk ke VirtualBox, ke komputer slave-nya. Oke, pertama di sini kita buka XAMPP, open. Nah, kemudian start Apache dan MySQL. Kemudian buka phpMyAdmin. Nah, sudah terbuka phpMyAdmin-nya. Kita perbesar dulu. Langkah yang pertama kita buat database-nya. Database-nya samakan dengan yang di server tadi. Tugas basis data create. Oke, kemudian tabelnya kita import dari file SQL yang tadi kita ekspor di master. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan sharing folder antara komputer virtual dengan komputer host atau asli yang tadi ini. Saya akan masukkan tugas basis data yang tadi diekspor, kemudian kita impor ke sini. Nah, sudah keimpor. Oke, sudah ada tabel usernya. Kemudian kita mulai setting untuk konfigurasi slave-nya ke home. Kemudian kita ke menu replication. Nah, ini. Dan kita masuk ke replication, ke configure it. Nah, di sini ada server ID, kita kopikan dulu ini ke config dari MySQL. Kita kopikan ke sini, comment ke sini, dan kita tambahkan replicate to db, nama basis datanya, tugas basis data.
Oke, kita save, kemudian close. Kita set username-nya, username yang tadi kita buat di komputer asli, di master, kemudian passwordnya root, hostnya host dari IP dari komputer master, portnya ini. Kemudian sebelum go kita setting dulu di file phpMyAdmin ke sini untuk setting arbitrary user phpMyAdmin. Kemudian libraries ini kita ganti hak aksesnya menjadi read and write untuk user, edit, klik user, kemudian allow full control, kemudian OK. Oke. Nah, sudah bisa kita edit ini. Kemudian file config default kita buka. Kemudian kita cari yang CFG allow arbitrary server find. Nah, ini sudah ketemu. Defaultnya false, kita ganti dengan true. Oke. Sip. Sudah, kita silang. Kemudian kita, maaf komputernya lemot banget ini. Kita restart keduanya, MySQL dan juga Apache. Kemudian kita start lagi. Oke, masuk ke phpMyAdmin. Kemudian kita klik go. Oke. Kita masuk ke terminal. Ini sel ke terminal MySQL server. Masuk ke sini, MySQL input back. Password kosong. Kemudian kita show dulu statusnya. Nah, tidak ada. Kita konfigurasi slave-nya. Kita ketikkan perintah change master to master host sama dengan IP address versi master versi 128.56.1 master user ini book. Oke. Kemudian master password ini root dan master log file ini kita dapatkan dari sini ke komputer master, kemudian ke replication, show primary status, ini log filenya ini. Guys,
saja. Levelnya itu MySQL in dot 005 kali 1 2 3 4 5 1, dan kemudian master log post itu 328. Oke, master host, user, password, log file, log post. Sudah sepertinya. Enter. Oke, kemudian kita start slash enter. Oke, coba kita show slash status ke sini. Kita refresh coba. Nah, not running. Konsol ketika start. Oh, oke, replication. Kenapa seperti ini? Bapak Ibu dosen, maaf, ini saya konfigurasi database terdistribusinya itu tidak berhasil, terkendala ini. Saya tidak tahu kenapa replika IO-nya not running, jadi nggak bisa ke replicate. Sudah saya coba konfigur ulang, tapi tetap aja seperti ini. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.